Iya Pak, selamat sore untuk Bapak Ustadz Aminullah Sagala selaku Ketua Komisi 1 Pemerintahan Hukum dan HAM DPRK Aceh Singkil. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah walafiat. Iya, ini kita Pak sedang viral untuk 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang dicaplok oleh kabupaten lain ya, atau Provinsi Sumatera Utara. Ini kan Pak jadi sorotan masyarakat ya, karena sepertinya pemerintah terkesan diam gitu ya, tidak ada tanggapan atau tidak ada respon gitu. Dari DPRK sendiri bagaimana menilai ini Pak? Alhamdulillah, Ibu dari mana tadi? RRI. Selamat sore juga atas kedatangannya ke kantor DPRK Aceh Singkil ini. Tepatnya Komisi 1. Ya, kalau saya sih permintaan bagaimana tanggapannya, saya sebelum Ibu datang kemari sudah ada statement saya di berita online lainnya kan. Di situ saya jelaskan, jangankan 4 pulau ya kan, sejengkal pun nggak pernah, jangan pernah lepas gitu ya. Iya. Dari wilayah Aceh Singkil, Aceh pada khususnya, baik darat, udara dan laut ya kan. Ya hanya saja kan ini kan persoalannya kalau kita lihat, kalau daerah tingkat 2 ataupun kabupaten itu kan bukan domennya, yang lebih itu kan sekarang kan provinsi ya. Nah, cuman harapan kita kepada pemerintah daerah, bupati dan Forkopimda lainnya, ya eksis lah ya. Nah, baik melalui pembicaraan, surat menyurat, ataupun semacam pertemuan, tetap ini digaungkan, dikawal gitu ya, dikawal, jangan sampai pulau kita ini kebablasan juga nanti masuk ke daerah Takteng ya, ataupun Sumut. Iya. Ini komunikasi dengan Pemda gimana Pak dari DPR kalau info terkait dengan pengawalan untuk pulau itu? Iya. Jauh sebelumnya juga saya udah komunikasi dengan Pak Sekda. Ya, kalau tanggapan Pak Sekda, ya biar bagaimana dia. Pemda pada intinya sudah berbuat. Mereka sudah buat surat somasi ke Kemendagri terhadap ya supaya pulau itu tetap masuk ke wilayah Aceh Singkil, Aceh pada umumnya gitu. Iya, berarti ada kemungkinan Pak bisa kembali lagi gitu ya? Saya rasa masih lah, ini kan baru tahap Kemendagri Pak ya. Iya. Nah, ini belum masuk undang-undang ya, berarti kan sekarang lobby-lobbynya ini. Kalau saya lihat ini lobby-lobby. Kalah setak kita sedikit, ini mohon maaf ini kepada masyarakat seluruhnya. Ya, memang enggak ada yang kita salahkan. Siapa yang kita salahkan enggak ada, cuman ibaratnya kurang agak lalai, kurang gencar ya. Kurang gencar gitu kan. Karena ini di mana-mana juga kalau soal perbatasan ini kan di batas ini Bu ya, batas Sumut dengan batas Aceh. Di mana-mana pun kalau soal batas itu tetap rame Bu, walaupun kita tetangga ke tetangga, sipil dengan sipil. Kalau persoalan batas itu tetap bermasalah kalau nggak hati-hati menyikapinya. Iya, kira-kira Pak dengan lobby ya, atau mungkin dengan pengawalan dari pemerintah daerah ini, apakah tidak melibatkan dari DPR sendiri Pak gitu? Apakah tidak ada gitu? Ya, kalau komunikasi saya dengan Pak Sekda sebenarnya tetap dilibatkan DPR, tentunya yang membidangi itu ya sesuai dengan tupoksi dalam hal ini Komisi 1. Iya. Cuma saya dengar kemarin Pak Sekda udah berangkat duluan ke Banda Aceh, jadi kita nggak ada semacam pemberitahuan atau komunikasi ya. Jadi kita ibaratnya ditinggal lah ini, tapi mungkin suatu waktu kita pasti dipanggil gitu. Kalau dengan DPRA sendiri Pak, ada nggak komunikasi dari DPR terkait dengan upaya ini?
Ya, komunikasi secara pribadi ada, cuma secara apa belum ada, secara organisasi, kelembagaan, kelembagaan. belum ada. Jadi mereka pun sebenarnya sangat apa ya, miris lah, kok bisa gitu ya. Cuman kan ibaratnya kalau kami dari DPR ini maupun DPRK maupun DPRA kan dia musiman, Bu. Iya. Katakanlah periode ini saya terpilih, belum tentu periode yang nanti jadi yang dulu sudah mengawal ini dia nggak terpilih lagi, putus, Bu. Oh gitu. Kalau kendalanya di situ. Kendalanya Pak, di situ, karena kan dia bukan semacam ASN kan. Iya, berarti kendalanya update-nya ini Pak. Update-nya. Sehingga bisa jadinya. Ya. Begitu juga di pemerintahannya. Belum tentu periode ini bupatinya, periode depan beliau juga masih. Tapi kan kadang-kadang nggak seperti itu ya, nggak update ya. Iya, kalau kemungkinannya itu Pak besar nggak gitu balik kembali atau gimana? Ya, ini kan namanya sama-sama ini, Bu. Nah, masyarakat, pemerintah dan stakeholder lain ya kan, maupun dari insan pers, ya baik cetak maupun elektronik, sama-sama ngawal ini. Macam Ibu kan, nah ini suara kita ini langsung dikirim kemana sehingga dibaca orang bahwa perhatian masyarakat Aceh itu, Aceh Singkil khususnya masih apa gitu ya, menggelora ya, apa namanya itu, masih peduli lah, masih peduli ya. Sebenarnya nggak usah panjang lebar lagi kita cerita di sini. Jangankan 40 ya, sejengkal pun tak boleh sebenarnya itu konsepnya. Jadi mau kita arahkan kemana ini? Ya kalau ada juga saya baca berita kawan nanti memicu konflik, bisa jadi. Di berita lain ada saya baca itu bisa jadi. Nah, kalau nggak kita apa kan mawas diri ya. Cepat tanggap. Cepat tanggap. Ini Pak dengan tanggapan masyarakat terakhir Pak, mungkin ada himbauan ya Pak ya, karena kan banyak tanggapan terkesan menyalahkan ya masyarakat, misalnya kadang agak membodohi pemerintah gitu Pak ya, mungkin ada tanggapan. Saya tanggapannya begini, itu biasalah namanya masyarakat, artinya tidak sama yang kita pikirkan baik dari DPR maupun pemerintahan dengan masyarakat. Jadi pemikir masyarakat itu kan begini, dia kok dapat pulang kembali hari ini, tapi kan ini kan tidak seperti itu, harus ada proses. Jadi harapan kita kepada masyarakat dimanapun berada, tolong sabar gitu. Sabar dalam artian tetap kita bicarakan ini bagaimana proses-prosesnya ya kan. Ya intinya pemerintah tetap peduli, berusaha. Apalagi ketua dewan kita, pimpinan sangat komit terhadap hal ini. Mendukunglah, Bu. Ketua DPR ya. Ketua DPR. Iya. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya ya. Ya, baik, terima kasih pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Pak Ustadz Aminullah Sagala ya selaku Komisi 1 DPRK Aceh Singkil. Selamat sore.